Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran di tema yang pertama, masih dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang ketiga, pertumbuhan hewan, pada pembelajaran yang ketiga dan keempat. Oke, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif dapat dibuat untuk mempercantik ruangan. Perhatikan contoh gambar dekoratif motif hewan berikut ini. Nah, ini ada dua gambar dekoratif ya. Yang pertama ada gambar dekoratif gajah ya, sangat cantik sekali ya nak. Kemudian yang kedua ada gambar dekoratif burung hantu ya. Dengan menggunakan gambar ini kita akan lebih menyukai dengan corak dan warna tertentu, sehingga gambar ini bisa menghiasi ruangan Ananda semua. Oke, selanjutnya, nah coba kita lihat. Ikan hidup di air sehingga bagian-bagian tubuhnya memiliki ciri khas yang sesuai dengan lingkungannya. Ciri khas tersebut ya, itu seperti bernapas dengan insang ya, seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan bergerak dengan sirip. Ikan ada yang hidup di air tawar maupun air laut. Dapatkah kamu menyebutkan contoh masing-masing ya? Meskipun sama-sama bertelur seperti ayam, tetapi ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Berbeda dengan ayam yang hanya bertelur beberapa butir saja. Nah, telur ikan menetas menjadi larva. Larva kemudian berkembang menjadi ikan kecil. Ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, beberapa jenis ikan dapat dikonsumsi manusia seperti ikan mujair dan ikan nila. Ikan yang dikonsumsi biasanya diternakan. Jumlah ikan di sebuah peternakan biasanya sangat banyak. Oke, lanjut ya. Mari berhitung. Oke, ayo kita mencoba berlatih menghitung jumlah anak ikan yang dihasilkan dari peternakan. Contoh, sebuah peternakan ikan mujair dapat menghasilkan 132 ekor anak ikan mujair dalam waktu 1 bulan. Pertanyaannya, berapa banyak anak ikan mujair yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Ya. Oke, coba mari kita jawab. Peternakan menghasilkan 132 ekor ikan mujair dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan banyaknya anak ikan mujair yang dihasilkan sebagai berikut. Berarti kan tinggal 132 ditambah 132 ya. Ini bentuk jumlahannya. Adapun dalam bentuk perkaliannya bisa kita tulis dengan 2 dikali 132. 2 itu maksudnya 2 bulan dikali 132 ya, yaitu jumlah anak ikan yang dihasilkan setiap bulannya. Maka cara menghitungnya adalah Ananda semua cukup menulis bilangan 132 seperti ini, kemudian diuraikan ya. Satunya menjadi 100, tiganya 30, dan duanya menjadi 2 sesuai dengan nilai tempatnya ya. Satuan, puluhan, kemudian ratusan. Nah, setelah itu dikalikan bilangan 100, 130 dan 2-nya masing-masing dengan angka 2 ya ini. Yaitu angka untuk menunjukkan 2 bulannya ya. Lalu jumlahkan. Kita kerjakan ya bareng-bareng ya. 2 dikali 100 berapa? 200. 2 dikali 30 berapa nak? 60. Dan 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Tinggal kita jumlahkan keseluruhannya. 200 tambah 60 tambah 4 sama dengan 264.
Jadi banyaknya anak ikan mujair yang dihasilkan adalah 264 ekor dalam waktu 2 bulan. Mudah kan ya? Insya Allah. Nah, selanjutnya, semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh menjadi dewasa, berkembang biak hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya, hingga membentuk suatu pola yang berulang. Hewan memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip induknya, seperti kucing dan burung. Coba kita lihat gambarnya ya. Mula-mula dilahirkan ya menjadi kucing yang lucu, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa, kucing muda, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa. Setelah dewasa dia kawin dengan pejantan ya, kemudian melahirkan anak kucing kembali. Seterusnya seperti itu, berputar-putar. Itu namanya siklus hidup, yakni siklus hidup kucing. Nah, selanjutnya ada pula hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya. Jadi bentuk dia ketika kecil, ketika muda, dengan bentuk dia ketika dewasa itu beda ya, dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahapan daur hidupnya adalah misalnya kupu-kupu dan lebah madu ya. Kita lihat, kupu-kupu bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahapan ini sering kita sebut dengan pupa atau kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur yang berulang-ulang ya. Dari telur kemudian menjadi ulat atau larva. Setelah itu mereka berubah menjadi kepompong atau pupa ya. Mereka berpuasa beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian muncullah kupu-kupu muda. Setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu seterusnya ya. Oke, lanjut. Nah, daur hidup lebah memiliki beberapa tahapan. Setiap tahapan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Tahapan tersebut dapat kamu tirukan dalam bentuk gerakan olahraga. Ini masuk ke dalam materi PJOK ya. Ayo coba kalian tirukan posisi atau gerakan masing-masing tahap daur hidup lebah madu berikut ini. Yang pertama, duduk memeluk kedua lutut menyerupai telur. Kemudian yang kedua, tidur terlentang. Yang ketiga, posisi kedua kaki ditekuk dan badan merapat ke paha. Dan yang terakhir, berdiri, kedua kaki diselangkan, kedua tangan direntangkan naik turun seperti terbang. Nah, ini merupakan gerakan dari daur hidup lebah. Bisa kalian lihat gambarnya di buku paket tematika kalian ya. Selanjutnya, nah, saat kamu melihat temanmu sulit melakukan gerakan atau salah satu gerakan untuk melakukannya, maka sikap yang baik itu bukan mengejutnya ya. Jika kamu bisa melakukan gerakan tersebut, berilah saran dengan kata-kata dan cara yang sopan ya. Sikap memberi saran dengan cara atau kata-kata yang sopan adalah sikap dari pengamalan sila yang kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saran adalah pendapat, usul atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Dan saat memberikan saran, gunakanlah kata-kata yang sopan sehingga tidak menyinggung temanmu. Seperti apa? Sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, atau seharusnya ya. Jadi bisa menggunakan sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, atau seharusnya.
Saran yang baik disertai alasan yang tepat. Jadi harus menggunakan alasan juga ya. Nah, sebagai contoh misalnya Vivi kesulitan melakukan gerakan larva berjalan. Pak Hadi memberikan saran kepada Vivi sebagai berikut. Sarannya berbunyi, sebaiknya angkat tubuhmu, tahan dengan kaki dan tanganmu. Kemudian letakkan tubuhmu perlahan ke posisi depan bersamaan dengan kaki dan tangan diluruskan. Karena jika tubuhmu tidak diangkat, tidak mungkin tubuhmu bisa bergerak maju. Vivi menanggapi saran Pak Hadi dengan rasa senang seperti berikut. Tanggapannya bisa ditulis, terima kasih Pak Hadi, akan saya coba saran Bapak, dan lain sebagainya. Begitu ya, itu contoh saran yang baik dari seseorang untuk temannya. Oke, terakhir untuk tugas Ananda di rumah, kerjakan soal-soal latihan pada buku pendalaman halaman 55 sampai 56, yakni kegiatan 1 dan 2 saja. Kemudian halaman 58 kegiatan 1 saja, dan halaman 59 sampai 60 pada kegiatan 3. Baik, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.